siapakah yang bernama Prabu Kian Santang? Beliau adalah seorang waliullah yang berada di Godog, Garut, yang kini namanya sudah diganti, yaitu Syekh Rahmat Suci. Nah, perlu Anda ketahui teman-teman sekalian bahwa Prabu Kian Santang itu adalah seorang pendekar yang gagah sakti mandraguna. Tidak ada yang sanggup mengalahkan dirinya karena otot kawat balung besi ora tedas di patmah. Nah, dengan kejadian tersebut ia merasa paling sakti di dunia ini karena seluruh Nusantara sudah tidak ada yang mengalahkan dirinya. Bahkan dalam hidupnya ia tidak pernah melihat setetes darah pun yang keluar dari kulitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wa qala illahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Para pemirsa penggemar channel Jejak Leluhur, selamat berjumpa kembali dengan Uwa di sini. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat selalu dan selamanya dimudahkan rezeki yang halal juga berkah tanpa batas. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah kawan-kawan, pada pertemuan kali ini saya akan mengajak bertafakur kepada Anda. Keseharian kita dalam kehidupan terkadang hanya dengan menggunakan kekuatan nalar kita, hanya dengan menggunakan otak dan pemikiran kita. Padahal luar kejadian daripada nalar kita itu banyak sekali yang ada di bumi ini. Nah kawan-kawan sekalian, kejadian luar biasa yang diberikan kepada manusia itu dinamakan dengan khawarikun lil adat. Nah, dengan khawarikun lil adat yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, tapi kersaning Gusti Allah bisa terjadi. Nah kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang karomah. Sudah saya katakan tadi bahwa karomah itu adalah kejadian luar biasa yang diberikan kepada para wali. Ya. Anda semuanya mengenal siapakah yang bernama Prabu Kian Santang. Beliau adalah seorang waliullah yang berada di Godog, Garut, yang kini namanya sudah diganti, yaitu Syekh Rahmat Suci. Nah, perlu Anda ketahui teman-teman sekalian bahwa Prabu Kian Santang itu adalah seorang pendekar yang gagah sakti mandraguna. Tidak ada yang sanggup mengalahkan dirinya karena otot kawat balung besi ora tedas di patmah. Nah, dengan kejadian tersebut ia merasa paling sakti di dunia ini karena seluruh Nusantara sudah tidak ada yang mengalahkan dirinya. Bahkan dalam hidupnya ia tidak pernah melihat setetes darah pun yang keluar dari kulitnya. Suatu saat maka Prabu Kian Santang datanglah kepada ayahnya yang sedang bersemayam di Keraton Pajajaran. Konon katanya Keraton Pajajaran itu yang sekarang menjadi tempat wisata di Kebun Raya Bogor. Ayah, sendiko saya minta izin hamba. Saya mau berangkat dari Nusantara ini untuk mencari lawan saya. Karena di daerah ini sudah tidak ada yang sanggup melawan kesaktian saya. Barangkali nun jauh sebelah sana ada orang yang bisa mengimbangi kesaktian saya. Mendengar ucapan dari Prabu Kian Santang, maka ayahandanya yang bernama Prabu Siliwangi maka tersenyumlah. Nak, kamu ini sudah menjadi orang yang sakti. Sulit sekali mencari tandingan kamu. Seketika datanglah seorang kakek-kakek yang tahu-tahu sudah ada di dalam Keraton Pajajaran. Ia berkata kepada Prabu Kian Santang, Nak, sebenarnya ada orang yang sanggup bisa mengalahkan kamu. Orangnya nun jauh di sebelah sana yang berada di negeri Arab. Silakan oleh kamu cari sendiri. Ketika Prabu Kian Santang mau bertanya, maka kakek-kakek tersebut menghilang, teman-teman. Kemana ya kakek-kakek? Datangnya tidak diundang, masuknya dari arah mana, sekarang sudah hilang lagi. Nah, bertekadlah ia untuk berangkat ke sebuah tempat yang bernama negeri Arab. Dan ia membuktikan
dengan jimat kaca lopiannya. Ketika dilihat ternyata benar ada kakek-kakek yang sakti. Ia penasaran, kakek ini siapa? Saya tantang kalau benar-benar berani dengan saya. Maka ia berangkatlah dengan menggunakan baju Dewa Mulia. Jadi dia itu punya baju rompi yang bernama baju Dewa Mulia, yang bila mana ada keinginan kemana saja ia bisa pergi, ya, bisa sampai. Maka secepat kilat ia datanglah di negeri Arab, tepatnya itu di daerah Jeddah. Ketika melihat pesisir pantai tidak ada orang satupun, maka ia terus berjalan menelusuri tempat tersebut, dan ternyata terlihatlah ada kakek-kakek yang sudah bongkok sambil pegang tongkat. Aki, aki, kulan ujang, aya naon? Saya mau tanya Ki, bener nggak di sini itu ada yang namanya Sayyidina Ali, orang yang sakti? Oh iya, katanya ada. Tuh. Kakek tahu nggak? Bisa diantar sama kakek. Yuk, bareng sama kakek. Kemudian kakek-kakek tersebut berjalanlah dari pesisir pantai. Kira-kira sudah 50 meter, maka tongkatnya ketinggalan. Nak, kakek minta tolong ya. Itu tongkat kakek ketinggalan. Tolong ambilkan ya. Oh iya kek, gampang kek. Tuh. Maka balik lagi Prabu Kian Santang untuk mencabut tongkat tersebut. Pertama ia tongkatnya ambil, setelahnya diambil dengan entengnya, ternyata berat sekali. Lalu ia cabut, semakin keras ternyata semakin dalam. Kemudian ia membacakan Aji Beledug Sewu, maka dicabutlah sekeras mungkin. Maka tongkat semakin dalam, yang akhirnya ia keluar keringat, bahkan bukan hanya keringat biasa, yang keluar dari bulu-bulunya adalah darah yang merah. Seumur hidup baru pertanyaan ini bisa dijawab, bahwa ia tidak pernah melihat darahnya, sekaranglah terjawab. Inilah teman-teman sekalian. Maka kakek yang tadi balik lagi, apalah lama sekali ini kek, kok semakin dalam dan sulit sekali untuk diambil. Oh, sini diambil saja sama kakek. Maka diambillah oleh kakek tersebut dengan entengnya. Dan inilah awal dari takluknya Prabu Kian Santang kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lalu Prabu Kian Santang mengikuti kakek yang tadi dari arah belakang. Ketika di perjalanan ada orang yang bertanya, Sayyidina Ali habis dari mana? Saya pulang dari pesisir pantai. Oh, berarti benar kakek yang saya ikutin ini adalah Sayyidina Ali. Bahkan ia mengingat, jangan-jangan kakek yang datang ke karaton kemarin itu adalah Sayyidina Ali ya. Nah, inilah semakin benar-benar menghadap Prabu Kian Santang kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sampai di Madinah, saat itu sedang ada pembangunan, yaitu mendirikan masjid. Ada sebuah tiang yang besar ditunggukan kepada Sayyidina Ali, karena memang tiang tersebut tidak ada orang yang sanggup untuk mengangkatnya. Maka Sayyidina Ali berkata, seluruh jamaah tenang saja, kita sekarang kedatangan pemuda sakti dari Pulau Jawa. Jadi untuk mengangkat tiang besar ini saya wakilkan, silakan kepada pemuda sakti dari Pulau Jawa, kenalkan ini adalah namanya Prabu Kian Santang. Pada saat itu juga Prabu Kian Santang masih ada percaya dalam dirinya, karena ia mempunyai ajian Beledug Sewu untuk mengangkat tiang yang besar tersebut. Ternyata tiang tersebut tidak bergerak sedikit pun, dan malulah Prabu Kian Santang, dan akhirnya ia seakan-akan bersujud kepada Sayyidina Ali dan minta untuk diwarisi ilmu, dalam artian berguru. Maka pada saat itu Sayyidina Ali membaiat Prabu Kian Santang untuk masuk Islam dengan 2 kalimat syahadat, dan kemudian Prabu Kian Santang disunat. Tidak diceritakan entah berapa lama belajar kepada Sayyidina Ali. Yang jelas keilmuan dari Sayyidina Ali sudah diberikan kepada Prabu Kian Santang dan ditugaskan untuk mengislamkan tanah Jawa. Maka ia kembali ke tanah Jawa. Pada saat ia kembali ke tanah Jawa, ingat
akan ajiannya yang ia pakai, yaitu baju Dewa Mulia. Ketika ajian baju Dewa Mulia dipakai, tetap ia tidak bisa bergerak. Jangankan bisa terbang, bergerak pun sejengkal dari tanah tidak bisa. Akhirnya Sayyidina Ali memberikan peringatan hanya dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Maka terbanglah Prabu Kian Santang bisa kembali ke Pulau Jawa. Datang ke Pulau Jawa, menurut guru saya, maka ia datangnya ke daerah Cikijing. Dan di daerah Cikijing tersebut kemudian mengislamkan masyarakat yang ada di sana. Kemudian para prianya disunat. Ketika disunat pada waktu itu ternyata kawan-kawan cara menyunatnya salah, sehingga para pria banyak yang meninggal dunia karena buat istrinya tidak kebagian. Nah, oleh karena itu Prabu Kian Santang kembali lagi, belajar lagi cara menyunat dan kembali lagi ke Pulau Jawa. Dan di sana berniat untuk mengislamkan ayahandanya, yaitu Prabu Siliwangi. Tapi pada saat itu Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam. Bahkan ia berlari ke Pamengpeuk Garut. Setelahnya di Pamengpeuk Garut ia bersembunyi. Kemudian Prabu Kian Santang berkata, "Ayah, kenapa ayah bersembunyi di tempat hutan seperti ini, seperti binatang saja?" Mendadak pada saat itu Prabu Siliwangi menjadi harimau. Tetap ia tidak mau masuk Islam dan ia janji kelak akan masuk Islam. Tetapi ia tetap memberikan bekal. "Nak, kamu sekarang pergi saja, silakan mau pergi kemana. Dan silakan kembangkan agama Islam. Bawalah segumpal tanah ini. Kemudian andai kata tanah ini ditaruh bergerak, maka itulah tempat kalian." Maka pada saat itu Prabu Kian Santang kembali mencari tempat di mana apabila tanah membuat bergetar alam, itulah tempatnya. Dan akhirnya teman-teman sekalian, Prabu Kian Santang menemukan sebuah tempat, yaitu di Garut. Karena ditaruh itu menjadi godeg, godeg itu dalam arti godeg, ya, bergerak, maka tempat tersebut sampai sekarang disebut Godog. Nah teman-teman, perlu saya garis bawahi bahwa Prabu Kian Santang kemudian oleh Sayyidina Ali namanya diganti, ya, menjadi Syekh Rahmat. Rahmat itu berarti kasih sayang, kemudian suci itu berarti bersih. Ini dalam artian yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Karena dengan ilmu Bismillahirrohmanirrohim, Sayyidina Ali bisa mencabut tongkatnya. Dengan Bismillahirrohmanirrohim, maka Prabu Kian Santang atau Syekh Rahmat Suci itu bisa terbang. Inilah teman-teman sekalian khasiat daripada Bismillahirrohmanirrohim. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya mengingatkan kepada Anda, bukanlah karena bacaannya yang panjang, tetapi keyakinanlah yang kuat. Dengan Bismillah saja zaman dahulu itu bisa terbang. Mudah-mudahan perkataan saya menjadi tambah iman kepada kita semuanya. Dan akal manusia itu terbatas. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.